Dalam video ini saya akan share salah satu pertanyaan yang masuk dari inbox dan juga komen di YouTube. Dan intinya adalah pertanyaan seperti ini, Coach, bagaimana kalau saya basically punya bisnis, lalu saya diminta oleh calon klien saya untuk memberikan proposal penawaran. Dan biasanya proposal penawaran oleh calon klien saya cuma lihat-lihat harga saja, lalu dibanding-bandingkan, lalu mereka cuma pelajari, ya udah, lalu tidak bisa dihubungi lagi, atau mungkin bisa jadi mereka ya udah cuma minta aja gitu kan. Nah, terus apa langkah selanjutnya? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi maka saya bahas dalam video ini. Jadi intinya bagaimana supaya kalau saya sudah kasih proposal penawaran, lalu bagaimana follow up-nya kepada klien tersebut? Kira-kira gitulah pertanyaannya ya. So, bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel saya, Anda bisa subscribe, jangan lupa, lalu bisa share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring, dan juga jangan lupa like, dan juga boleh komen di bawah. Dan kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tuliskan di komen di bawah. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya bagus, atau relevan, atau menarik, bisa akan saya angkat di topik selanjutnya di video saya. Oke, so, kalau ada calon klien yang minta proposal penawaran, langkah saya pertama, saya tidak sebut proposal penawaran. Karena begitu disebut proposal penawaran, artinya harga Anda bisa ditawar. Pak, nanti saya minta proposal penawarannya ya? Boleh, nanti saya kirimkan proposal penawarannya. Proposal penawaran artinya kan bisa ditawar. Makanya jangan heran kalau customer Anda atau klien Anda atau calon klien Anda nawar-nawar. Ini harganya kemahalan nih, masa bikin begini aja mahal banget? Masa desain begini aja mahal banget? Masa program seperti ini mahal sekali sih? Nah, biasanya mereka suka nawar. Ya, tapi wajar. Sebagai customer kan pastinya pengen nawar. Kalau Anda jadi customer, nawar nggak? Nawar pastinya kan gitu ya. Atau ya saya pokoknya nih harganya segini, oke saya beli. Kan nggak juga begitu ya. Kebanyakan mungkin 99,9997% nawar lah gitu ya. Cuman mungkin dari penawaran itu ya mungkin mereka reasonable apa enggak nawarnya gitu kan. Apakah mereka ada dasarnya kenapa ditawar gitu kan. Jadi intinya ya namanya proposal penawaran pasti akan ditawar. Oke? So, itu satu. Maka saya bilangnya bukan proposal penawaran, tapi saya sebutnya adalah program mekanisme. Ya, ini istilah saja yang saya gunakan karena saya tidak terlalu suka proposal penawaran. Ya, kesannya saya juga punya service, saya juga punya jasa, produk-produk saya juga cukup, saya rasa secara kualitas oke. Saya sih bukannya tidak mau ditawar, tapi saya ada harga-harga spesial, mungkin ada diskon yang bisa saya berikan, tapi bukan untuk ditawar-tawar murah. Saya tidak mau punya kesan seperti itu. Jadi, tapi saya balikin lagi kepada Anda. Apakah Anda punya mindset seperti itu? Tidak. Tapi kalau saya sih, saya merasa saya bukannya mau ditawar-tawar, gimana ya? Bukannya saya juga nggak mau kasih diskon. Tapi mindsetnya gini ya, bukannya saya nggak mau kasih diskon, ya, tapi saya tidak mau ditawar-tawar gitu loh. Karena saya kasih produk yang the best quality, ya, saya research, saya juga kasih service yang menurut saya itu the best that I can give gitu kan. Jadi saya percaya kalau saya kasih harga tersebut, ya boleh mungkin ada namanya orang mau nego, boleh ada special negotiable price, oke, tapi bukannya langsung ditawar murah, bukan begitu ya. Itu mindset saya. Tapi Anda boleh punya mindset yang lain, Anda boleh punya cara pandang yang lain. Ini hanya pengalaman saya. Jadi saya sebutnya program mekanisme. Nah, jadi kalau ada orang yang tanya kepada saya atau pada tim saya, boleh minta proposal penawaran? Biasanya saya bilang gini, boleh sih Bu, kita akan kasih program mekanisme kita. Tapi sebaiknya kita lakukan juga meeting dulu, kita lakukan juga pertemuan dulu, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kebutuhannya Bapak. Boleh begitu ya? Gitu. Jadi biasanya saya tidak langsung kasih, tapi saya akan masuk ke step awal, yaitu adalah meeting dulu, kita align dulu, kita ngobrol dulu, kita gali dulu kebutuhannya apa, sehingga saya bisa memberikan service produk yang lebih sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi biasanya saya begitu ya. Jadi saya tidak langsung kasih, tapi terserah Anda, oke? Nah, jadi program mekanisme. Nah, namanya program mekanisme itu setelah saya ketemu dengan calon klien saya, biasanya saya tanya kebutuhannya apa yang menjadi problemnya, dan apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa kami bantu. Nah, dari situ kita rancang program yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi it's a custom program yang disesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Jadi actually it's a different type of program yang kompetitor juga bisa berikan kepada mereka. Bayangkan begini, kalau Anda sebagai klien,
atau calon klien, terus mereka minta, nih mana proposal penawarannya, harganya sekian, mungkin servisnya sekian, mereka banding-banding dengan kompetitor lain juga begitu kan, harganya sekian, mungkin penawarannya begini, ya produknya begini-begini, kan bisa dibanding-banding, karena it's the general kan, seperti kayak sesuatu yang umum. Tapi kalau custom, ya kalau custom kan pastinya beda dong, karena ini menyesuaikan dengan kebutuhannya mereka. Jadi kalau mau compare juga pastinya berbeda karena kita custom. Nah, itu yang maksudnya saya, bukannya tidak bisa ditawar, tapi it's a custom. Jadi ini sebenarnya yang dibutuhkan loh. Ya, kalau boleh harga spesial sih boleh, tapi ini udah yang sesuai gitu kan. Kita bisa aja kasih beberapa opsi. Ini yang paling mahal, ini yang sedang-sedang, ini yang paling murah. Mungkin bisa begitu. Jadi opsinya di kita. Kalau seandainya misalnya kita sudah terlanjur kasih proposal penawaran kepada mereka, gimana follow up-nya gitu kan? Nah, follow up-nya biasanya yang dilakukan adalah kita tanya balik, kita biasanya ngobrol lagi, atau kita buka pembicaraan. Halo Mr. Prospect ya, Pak, saya kemarin sudah ada kirim proposal kami ya, ada yang bisa kami bantu yang mungkin ingin ditanyakan. Biasanya kita tanya gitu, Pak, ada yang bisa kami bantu yang ingin ditanyakan. Kalau dia bilang, oh kita masih pelajari dulu, oke tidak apa-apa Pak. Oke boleh Pak, kalau Bapak ingin pelajari dulu boleh. Kira-kira Pak bisa saya kasih, mungkin saya jelaskan lebih lanjut ya, waktunya kira-kira kapan buat saya bisa jelaskan lebih lanjut lagi, supaya mungkin bisa lebih jelas lagi. Kira-kira mungkin ada waktu sekitar ya mungkin 10 menit, 15 menit bisa saya jelaskan ulang. Jadi saya akan arahkan ke appointment. Ya, jadi dari follow up, setelah kita kirimkan proposal penawaran, kalau Anda sudah terlanjur itu, saya akan arahkan ke next appointment. Appointmentnya boleh langsung ketemu face to face, atau misalnya Zoom ya, atau online is okay. Tapi sejelek-jeleknya minimal telepon. Minimal telepon. Telepon bisa jelaskan ya. Kalau mereka bisa dengerin Anda at least 5 minutes to 10 minutes ya, jelaskan penjelasan tentang program Anda, itu good. Itu minimum next step yang harus Anda lakukan. Jadi minimum get the phone call, 10 minutes you can explain your proposal. Itu. Menurut saya itu juga langkah yang saya sebut juga closing. Jadi closing itu bukan hanya langsung closing deal, langsung buka PO ya, bukan itu ya. Tapi closing juga bisa jadi lewat telepon, Anda bisa jelaskan your program. Nah, pada saat Anda jelaskan your program, make sure 5 menit pertama mereka benar-benar get your attention. Ya, get the attention. Jadi Anda benar-benar harus mendapatkan get the attention of the prospect. Kalau Anda nggak bisa dapetin attentionnya dalam 5 menit pertama, then you will lose the sale. Jadi percuma Anda dapetin next appointment, tapi pada saat 5 menit pertama, customer 5 menit pertama rasa kayaknya, well, no lah, mungkin, dan bisa kerasa dari mana kalau telepon? Kerasa dari waktu dia tanya, waktu dia dengerin tuh kerasa nadanya seperti apa. Jadi you have to like focus on the first 5 minutes on your call, ya, itu sangat penting. Kalau Anda Zoom, wah, dikasih kesempatan Zoom, lebih bagus lagi. Berarti Anda harus prepare itu dengan lebih baik lagi. The first 5 minutes is very important. Ya, the first 5 minutes presentation is very important. Why? It's the first impressions that makes your customers decide want to buy or not from your program or your service or your product. So, semoga jawaban ini bisa bantu Anda supaya Anda bisa semakin closing dan semakin bisa dapetin klien lebih banyak lagi. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.